Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Astagfirullah Abi, teriakku sambil menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Astagfirullah, gila kamu kenapa teriak? Aku merenggangkan jari-jari tanganku, mengintip lewat celah-celah tanganku. Menyadari apa yang aku lihat masih sama seperti tadi. Aku langsung menutup rapat-rapat jari-jari tanganku dan menutup wajahku kuat-kuat. Kakak yang kenapa? Kamu tuh yang kenapa? Datang-datang langsung teriak, dikira ini hutan apa? Aku mendelik, maaf kakak sih. Lah, emang aku kenapa sih? Tanyanya bingung. Jangan ditutup wajahnya biar enak ngomongnya. Aku menggeleng kuat. Nggak mau, kakak nggak pakai baju. Aku mengintip dari celah-celah tanganku. Bukannya segera memakai baju, Kak Rafka malah diam saja. Hah? Kamu dari tadi tutup wajah? Tutup wajah kamu karena aku nggak pakai baju? Tanyanya, yang langsung aku tanggapi dengan anggukan. Aduh, aku langsung melepas tanganku dan menatap Kak Rafka heran. Laki-laki itu malah tertawa. Kak Rafka tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya, seperti orang mau BAB saja. Astagfirullah, nggak pakai baju. Tawanya kian besar, membuatku semakin bingung. Kakak kenapa ketawa, padahal nggak ada yang lucu. Kak Rafka mengusap air matanya. Segitunya ia tertawa sampai-sampai air matanya keluar. Kamu yang lucu, ucapan Kak Rafka sontak membuatku terdiam sejenak. Tanpa bisa kutahan, bibirku melengkung ke atas membentuk senyuman. Kak Rafka geleng-geleng kenapa setelah tawanya mereda. Kenapa tadi wajah kamu malah kamu tutup? Udah kayak orang lihat setan aja. Aku menyengir, maaf kak. Lagian kakak kenapa nggak pakai baju, auratnya kelihatan. Sialan. Kak Rafka kembali tertawa, tetapi tidak seheboh tadi. Ya ampun, bisa-bisanya gini ya Kila. Belum juga berbicara, Kak Rafka sudah kembali tertawa. Receh sekali suamiku itu. Kenapa kak? Kak Rafka mengusap wajahnya kasar, lalu mengambil napas, lalu membuang napas. Jadi gini Kila, kita udah halal. Aku suami kamu dan kamu istri aku. Jadi sah-sah aja kalau kamu lihat aurat aku. Begitu juga sebaliknya. Paham? Aku menyengir. Bodoh sekali aku, masa gitu doang harus diajarin. Tapi gak apa-apa, ini awal yang bagus. Itu tandanya Kak Rafka sedikit peduli padaku. Buktinya, ia menjelaskan dan memperbaiki kesalahanku. Paham kak? Kak Rafka mengulas senyuman. Mungkin ini pertama kalinya ia tersenyum padaku. Ternyata jika Kak Rafka tersenyum, tingkat ketampanannya bertambah berlipat-lipat. Kamu mau gak berbakti sama suami kamu ini? Sama aku. Kedua bola mataku berbinar. Tentu saja aku mau. Kapan lagi Kak Rafka akan menawarkan aku sesuatu hal seindah ini? Mau kak? Good girl. Oke. Mulai dari yang gampang aja. Kamu siapin pakaian buat aku ke kantor. Mudah kan? Aku mengangguk sambil tersenyum. Sangat mudah. Ya udah, kalau gitu aku mau mandi dulu. Aku mengangguk cepat. Oke kak, jawabku sambil tersenyum lebar. Bahagianya hatiku. Aku terus memandang Kak Rafka dari belakang, hingga ia tak terlihat karena sudah masuk ke dalam kamar mandi. Senyumku tak luntur-luntur. Ini hari terbahagia yang pernah aku rasakan selama tinggal di sini. Kak Rafka berbicara dengan baik dan bersikap dengan baik pula padaku. Seneng gak? Senanglah, masa enggak? Aku melangkah dengan ceria menuju lemari pakaian Kak Rafka. Mataku membulat sempurna saat melihat kondisi lemari Kak Rafka. Sangat berantakan. Semuanya menyatu menjadi satu. Enggak kayak kita, enggak nyatu-nyatu. Ini milih bajunya kayak gimana? Bentukan udah kayak urap sayur. Aku mengeluarkan semua pakaian yang ada di dalam lemari Kak Rafka, meletakkannya di atas kasur. Dengan cekatan aku mulai melipat satu persatu pakaian itu, mulai dari baju, celana,
dan yang lainnya. Sesekali aku menoleh ke arah pintu kamar mandi, berharap Karafka keluarnya nanti saja. Kalau nanti dia keluar, terus dia merhatiin aku. Nggak sehat banget buat kesehatan jantungku. Setelah melipat-lipat pakaian-pakaian itu, aku langsung memindahkannya kembali ke dalam lemari. Syukurlah aku terbiasa melipat pakaian, jadi tidak masalah mau sebanyak apapun pakaian yang aku lipat. Aku menepuk-nepuk telapak tanganku. Nah, kalau gini kan enak dilihat, gampang dipilih juga. Aku memilih-milih kemeja dari tumpukan teratas sampai ke terbawah. Jari jemariku lihai sekali memilih mana yang harus Karafka pakai. Gerakan tanganku berhenti pada kemeja tumpukan keempat. Kuangkat yang paling atas, lalu aku mengambil kemeja yang aku maksud. Sama halnya dengan celana dan jas yang aku ambilkan untuk Karafka. Celana putih, kemeja putih, dan jas hitam. Emang deh warna hitam gak ada lawan, ujarku sambil terkekeh. Aku meletakkan pakaian itu di atas kasur Karafka. Untung saja kasurnya rapi, sepertinya ia tidak banyak tingkah kalau tidur. Aku mengedarkan pandanganku ke seluruh penjuru kamar. Kamar Karafka sedikit berantakan. Aku langsung bergegas membereskannya. Ini semua kewajibanku. Sudah seharusnya aku yang mengerjakan semuanya. Pintu kamar mandi terbuka. Tentu saja aku langsung menoleh. Gimana Kila, baju aku udah kamu siapkan? Tanyanya seraya mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Handuk kecil berwarna biru itu ia gosok-gosokkan pada rambutnya yang basah. Baru aku sadari ternyata rambut Karafka panjang dan lebat, tebal. Tidak terlalu panjang sih, tetapi modelnya bagus seperti anak muda. Ya udah Kak. Karafka mengedarkan pandangannya ke penjuru kamar, lalu ia tersenyum tipis. Kamu beresin kamar aku? Iya Kak, maaf ya. Aku gak izin dulu, soalnya tangan aku udah gatel banget pingin beresin. Karafka mengangguk. Gak masalah. Terus kamu ngapain masih di sini? Oh ya udah, aku keluar dulu. Ucapku lalu melangkah pergi. Belum lama berjalan, aku langsung berbalik. Kenapa lagi? Itu nanti kalau kakak udah selesai, langsung turun buat sarapan ya. Itu juga kalau kakak mau sih. Karafka tersenyum kecil. Iya, tungguin aja. Aku mengangguk senang, lalu berbalik dan melangkah keluar. Karafka tidak terlalu lama siap-siapnya. Buktinya, tidak sampai 10 menit ia sudah datang ke ruang makan. Karena jarak antara ruang makan dan dapur tidak jauh. Aku memilih sok sibuk di dapur hanya demi bisa melihat Karafka yang akan sarapan. Karafka duduk, ia mengambil nasi goreng dan juga ayam yang tadi aku goreng setelah balik dari kamar Karafka. Kila, kamu gak sarapan? Aku menggeleng pelan. Enggak Kak, Kila sarapannya nanti aja. Kakak duluan aja. Kenapa gitu? Bareng aja sini. Ingin rasanya aku melangkah lalu duduk dan sarapan bersama. Tapi aku takut nanti Karafka memarahiku. Aku sadar diri saja. Aku menggeleng pelan. Enggak usah Kak, makasih, jawabku. Aku sudah seperti pembantu yang menolak ajakan majikannya untuk sarapan bersama. Kakak sarapan aja, Kila sarapannya nanti sama Bi Imah. Enggak ada penolakan. Aku menelan lidahku, lalu mengangguk pelan. Pelan tapi pasti, aku duduk di kursi di hadapan Karafka. Aku menyantap makanan yang sama dengan Karafka. Bedanya, Karafka biasa saja sedangkan aku gugup setengah mati. Nasi goreng yang kami makan sudah habis tanpa tersisa sedikit pun. Awalnya aku sangat terkejut bagaimana mungkin Karafka memakan masakanku. Bahkan sampai habis, Karafka meminum segelas air putih hingga tandas. Aku berangkat dulu. Karafka berdiri merapikan sedikit jasnya. Aku juga ikut berdiri. Iya Kak, hati-hati, ucapku. Karafka mengangguk dan hendak melangkah pergi. Kak, Karafka berbalik, menatapku dengan alis terangkat. Kenapa? Mau salim? Boleh? Tanyaku. Aku menyiapkan mental sebanyak mungkin. Takut kalau nanti Karafka justru membentakku.
Aku hanya ingin membiasakan diri seperti Umi yang selalu salim pada Abi. Boleh, kenapa enggak? Ucapnya sambil menjulurkan tangannya. Aku menggigit bibir bawahku. Kak Rafka manis sekali hari ini. Setelah mendengar persetujuan Kak Rafka, aku langsung menarik tangan Kak Rafka lalu mencium punggung tangannya. Mataku seketika berkaca-kaca. Aku sangat bahagia melihat perubahan Kak Rafka. Ternyata bahagia sesederhana ini. Aku berangkat. Assalamualaikum. Pamit Kak Rafka. Aku mengangguk. Iya Kak, hati-hati. Waalaikumsalam, ujarku. Aku memandangi punggung Kak Rafka yang semakin hilang dari pandangan. Terima kasih atas nikmatmu hari ini ya Allah, ujarku lirih. Aku menghela napas lalu merapikan piring-piring kotor, membawanya ke dapur lalu mencuci piring-piring itu. Setelah itu aku mengambil kotak bekal makanan dan mengisinya dengan nasi goreng yang akan aku berikan pada Vino. Bi Imah, Bi, panggilku. Bi Imah datang menghampiriku. Iya Nyonya, ada apa? Bibi belum sarapan kan? Tanyaku. Iya Nyonya belum. Ya udah, ini nasi goreng Bibi makan ya. Sekalian buat Pak Mamat, ujarku karena kebetulan aku memasak sangat banyak. Iya Nyonya, terus? Itu yang Nyonya pegang apa? Aku melirik sekilas ke arah tanganku. Oh ini Bi, nasi goreng buat Vino. Udah lama Kila gak pernah ngasih dia makanan. Bi Imah manggut-manggut. Oh gitu, Nyonya sangat baik. Aku tersenyum. Masya Allah, kalau begitu Kila pergi dulu ya Bi. Assalamualaikum. Iya Nyonya, waalaikumsalam. Pintu kantor ruangan Rafka terbuka, menampakkan seorang perempuan dengan pakaian rapi bernuansa coklat. Dia Nadira, sekretaris Rafka. Assalamualaikum, ujarnya. Waalaikumsalam. Nat, ada apa? Tanya Rafka. Ini Kak, ada berkas yang harus Kakak tanda tangani, jawab Nadira. Coba bawa ke sini, tita Rafka yang langsung diangguki oleh Nadira. Ini Kak, ujar Nadira seraya menyodorkan berkas tersebut kepada Rafka. Rafka menyambutnya, membacanya sebentar lalu menandatangani berkas itu. Ini Nat, udah. Rafka kembali menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kepada Nadira. Nadira tersenyum lalu menyambutnya. Oke, makasih Kak. Rafka mengangguk. Nat, meeting hari ini dimulai berapa menit lagi? Nadira melirik jam yang ada di pergelangan tangannya. 15 menit lagi Kak. Rafka mengangguk. Ya udah, kamu atur ya. Tempatnya seperti biasa. Siap Kak. 30 menit berlalu, meeting yang dilaksanakan oleh Rafka dengan kliennya sudah selesai. Mereka hanya membicarakan kontrak kerjasama. Terima kasih, senang bekerja sama dengan Anda, ujar Pak Burhan selaku klien seraya menjabat tangan Rafka. Rafka membalas jabatan tangannya. Terima kasih kembali, ujarnya seraya tersenyum. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam, sahutnya sopan. Pak Burhan pergi menyisakan Rafka dan Nadira. Kak, panggil Nadira yang duduk di samping Rafka. Rafka menoleh. Iya Nat, kenapa? Aku lapar, adunya pada Rafka. Mau makan? Tanya Rafka. Nadira langsung mengangguk. Ya udah, kita makan di sini aja ya. Nadira mengangguk seraya tersenyum. Iya Kak. Mbak, panggil Rafka kepada seorang pelayan. Seorang pelayan perempuan langsung datang menghampiri keduanya. Iya Mas, Mbak mau pesan apa? Nasi goreng dan air putih saja. Oke, kalau Mbaknya? Tanya sang pelayan kepada Nadira. Samain aja Mbak, jawab Nadira. Pelayan itu mengangguk. Saya ulang nasi goreng 2 porsi dan air putih 2. Rafka dan Nadira mengangguk. Iya, ya sudah, tunggu sebentar ya Mas, Mbak, ucapnya. Sang pelayan berlalu dari hadapan Rafka dan Nadira. Tidak menunggu lama, kini pesanan mereka sudah datang. Ini Mas, Mbak, pesanannya, ujar sang pelayan seraya meletakkan makanan itu di atas meja makan. Iya Mbak, terima kasih. Ya sudah, saya permisi, pamit sang pelayan lalu melangkah pergi. Sepeninggalan sang pelayan, mereka mulai menyantap makanan mereka masing-masing. Kak, panggil Nadira seraya mengambil tisu. Iya, maaf ya, ujarnya seraya maju membersihkan nasi yang menempel di bibir Rafka menggunakan tisu. Rafka sedikit terkejut menerima perlakuan dadakan dari Nadira.
Kakak bisa sendiri, jawabnya canggung sambil mengambil alih tisu tersebut. Maaf kak, aku gak bermaksud apa-apa, ucap Nadira tak enak hati. Rafka menggeleng sambil tersenyum tipis. Rafka hanya tidak mau ada yang melihat, lalu menjadi fitnah. Bagaimanapun ia sadar ia adalah seorang suami, dan dia sudah mempunyai istri. Apalagi sekarang, Rafka sedang berusaha untuk menerima Syakila. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang menyaksikan kejadian tersebut. Kejadian yang sukses memporak-porandakan hati perempuan itu. Bersambung, thank you for watching.